Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bapak wabarakatuh. Ibu, Bapak Ibu pimpinan Syafana, ya. Selamat pagi, dan ini sebagai suatu kehormatan buat kami dari IPB University bisa bertatap muka walaupun dalam virtual Zoom hari ini, ya. Ini saya sangat salut sekali dengan teman-teman Syafana yang sudah meng-create acara sedemikian rupa sehingga kita bisa berkumpul untuk bisa sama-sama meneruskan perjuangan buat teman-teman yang untuk bisa sharing informasi terkait IPB University. Boleh dibantu? Saya sudah bisa share screen, Kak? Coba. Boleh, Pak. Sebentar ya. Oke. Yes. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ada. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah terlihat ya. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya boleh kalau untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk di IPB University, teman-teman bisa cari informasi seluas-luasnya di website kami ya, di ipb.ac.id, atau teman-teman untuk pengguna sosial media bisa langsung follow di Instagram kami di @ipbofficial. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang suka main TikTok, kita juga sudah hadir platform di TikTok ya. Teman-teman bisa join, bisa follow di @duta_ipb baik Instagram ataupun juga di TikTok. Dan hari ini saya sudah bersama dengan dua orang duta IPB, ada Kak Adit dan juga Kak Neta, nanti akan memberikan informasi buat teman-teman. Nanti silahkan join ke booth, silahkan tanyakan apapun yang teman-teman butuhkan. Kita mulai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, boleh teman-teman silahkan sampaikan di kolom chat, saya ingin lihat juga ya responnya teman-teman ketika teman-teman mendengar istilah pertanian, apa sih yang teman-teman bayangkan? Pertanian di masa depan, Pak, yang udah di lahan lagi tapi kayak di gedung gitu, kayak di skyscrapers. Nice, Kak Eliza luar biasa ini ya. Pertanian di kota-kota gitu, pertanian di kota-kota urban. mufid ya. Oke, Betul, ada lagi betul. teman-teman yang dibayangkan teman-teman? Ada lagi bayangan dari teman-teman kira-kira kalau mendengar istilah pertanian apa sih yang pertama kali terbayangkan? Mahrifah Loh Jenawi. Subhanallah. Ini Kak Elsa ini ibu atau siswa nih? Oke, baik. Ini perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Kalau saya promosi di sekolah-sekolah lain itu mindset mereka itu pertanian itu masih seputar dengan kotor, dengan sawah. Tapi berbeda dengan teman-teman yang ada di Syafana ini sudah lebih visioner, menganggap bahwa pertanian itu tidak melulu soal pertanian dalam bidang konvensional, tetapi sudah tadi ada yang disebutkan dengan pertanian di gedung-gedung, ya kan? Teman-teman sudah berpikir bahwa pertanian itu tidak harus di tanah, tapi juga mungkin bisa di air, bisa di udara. Nah, itulah yang akan kita capai bersama IPB University ke depan. Nice. Kemudian, teman-teman, benar yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya bahwa yang namanya pertanian itu tidak melulu soal produksi. Di IPB, kita itu belajar dari hulu sampai dengan ke hilir, sampai dengan penanganan pasca panen, sampai dengan bisnis pun kita akan garap itu semua. Dan teman-teman, apabila sudah bergabung di IPB University, ini kita akan menyiapkan seluruh rangkaiannya sesuai dengan passion, sesuai dengan minat teman-teman, teman-teman sukanya di mana, teman-teman bergerak di bidang apa, itu yang akan kita siapkan. Jadi kalau teman-teman misalnya suka untuk bercocok tanam, suka dengan merawat tanaman hias ya, Bu Elsa ya, suka dengan tanaman hias, atau misalnya teman-teman suka dengan peternakan, suka dengan peliharaan. Siapa yang punya kucing mungkin di rumah ada peliharaan ya? Kak Eliza juga punya kucing ya, atau misalnya teman-teman suka banget dengan pengolahan makanan, ada yang ingin menjadi ahli gizi, atau teman-teman yang ingin berkutat di bidang sains dan teknologi, komputer, statistika, ekonomi, perbankan, IPB semua bisa, apalagi pertanian. Nah, itu dia ya. Jadi memang teman-teman harus kita pikirkan lagi mindset-nya bahwa yang namanya pertanian itu tidak melulu soal yang namanya produksi, tidak melulu soal berkaitan dengan sawah, tetapi jauh lebih itu pertanian secara luas.
Nah, kalau teman-teman sekarang saya tanya, siapa yang hari ini tadi pagi misalnya teman-teman sudah makan nasi goreng atau nasi uduk? Itu adalah salah satu produk pertanian, ya kan? Teman-teman yang suka pakai kosmetik nih, yang ukti-ukti, ya kan? Kosmetik itu salah satu juga produk dari pertanian yang tentunya bisa sangat dikembangkan oleh teman-teman yang tertarik di bidangnya. Kita lihat ya, tren fashion, tren kosmetik itu selalu meningkat. Dan tahu dong, harga lipstiknya berapa, ya kan? Nah, itu adalah salah satu peluang juga yang bisa teman-teman kembangkan. Inovasi IPB di bidang kosmetik sangat banyak sekali, di bidang pertanian sangat banyak sekali. Nanti teman-teman kalau sudah masuk di IPB akan lebih banyak lagi program-program, kemudian juga perkuliahan, praktek-praktek yang sangat relevan sekali untuk teman-teman kembangkan. Berikutnya, nah selama masa pandemi COVID ini teman-teman itu menjadi salah satu hal yang membuat kita terpukul, membuat kita merasa sedih. Semua sektor, semua bidang itu hampir mengalami penurunan pendapatan, kayak pertambangan, kemudian juga lain-lainnya dari segi ekonomi itu semuanya dalam masa pandemi COVID ini mengalami penurunan yang sangat drastis, sangat signifikan. Tetapi berbeda dengan pertanian. Bidang pertanian justru malah stabil, relatif stabil dan cenderung meningkat trennya. Karena apa? Karena bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi negeri ini, yang namanya selama kita masih hidup, kita masih membutuhkan yang namanya makanan. Kita masih membutuhkan yang namanya konsumsi. Nah, itulah yang dilakukan oleh IPB selama ini untuk membina para petani bagaimana mereka bisa survive. Kita gerakan masyarakat untuk dapat bertani dari rumah, memanfaatkan pekarangan. Dari mahasiswa-mahasiswa, dari para ibu-ibu komplek kita latih bagaimana untuk menjalankan hidroponik. Sudah bisa melakukan panen sendiri, kebutuhan rumah tangga sendiri. Sehingga ini dia stabil, pertanian ini stabil dan cenderung naik. Nah, itu ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali sektor-sektor yang mengalami PHK dan lain sebagainya, tapi tidak untuk pertanian. Nah, ini banyak sekali teman-teman dan juga Bapak Ibu nilai tambah dan inovasi teknologi yang bisa kita kembangkan di IPB. Kalau teman-teman nanti sudah selesai corona, teman-teman ingin berkunjung ke IPB, saya sangat welcome sekali ya. Saya sangat senang sekali. Nanti kita akan melihat pertanian 4.0 ala IPB. Kita sudah menggunakan drone untuk menyiram tanaman, untuk pemupukan kita sudah pakai drone, ya kan? Kemudian juga kita sudah ada greenhouse yang dia sudah berbasis teknologi, jadi ketika suhunya sudah mulai harus disiram, dia otomatis menggunakan robotik dan lain sebagainya. Dan semuanya teman-teman, IPB sekarang sedang mengembangkan teknologi dengan dikaitkan dengan edukasi dengan menggunakan Android, sistem Android via handphone. Teman-teman bisa langsung cek ya di IPB Mobile, itu lengkap. Semuanya terkomputerisasi lengkap. Dan ke depan, rencana di tahun depan, Pak Rektor akan membuka yang namanya Sawah 4.0. Kita akan lihat nanti seperti apa. Ya. Nah, ini teman-teman menjadi suatu hal yang sangat menarik apabila teman-teman memang ada passion di sana dan peduli akan namanya itu ya untuk masyarakat Indonesia sendiri, untuk teman-teman berapa orang yang kelaparan dan lain sebagainya. Ini sangat berperan sekali teman-teman apabila teman-teman bergabung di IPB University. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana apa saja sih peranan dari IPB University yang telah dilakukan selama ini selain banyak sekali inovasi-inovasi yang dihasilkan. Dan saya yakin sekali teman-teman apabila bergabung di IPB University, teman-teman tidak salah pilihan. Karena di tahun ini berdasarkan versi Kemenristek-Dikti, IPB terpilih menjadi kampus terbaik. Nah, apa saja teman-teman yang bisa membuat IPB itu menjadi salah satu kampus nomor 1 di Indonesia tentunya ya. Selain prestasi, kemudian juga selain memang kita akreditasi, semuanya kita lakukan dengan sepenuh hati untuk dapat memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa, para dosen, peneliti, dan untuk masyarakat Indonesia khususnya. Kita lihat teman-teman, untuk program studi sendiri, dari program sarjana kita ada 39 departemen ya, 39 departemen, yang tentunya di dalamnya ini banyak sekali turunannya yang nanti teman-teman bisa pilih yang sesuai passion saya apa nih. Kalau teman-teman sukanya lebih banyak di lapang, atau teman-teman sukanya berhubungan dengan hitung-menghitung, atau teman-teman suka berbisnis, kita semua ada whole package program studi dari pertanian dalam arti luas, dari hulu sampai hilir kita ada, kita siapkan. Jadi teman-teman jangan takut. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa misal teman-teman suka bisnis, tapi saya nggak mau di IPB, jangan salah.
bisnis yang paling oke adalah bisnis yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin lebih banyak program-program keahlian, teman-teman bisa join di Sekolah Vokasi IPB yang sudah siap kerja dan sudah terakreditasi. Ini kita ada 17 program studi yang bisa teman-teman pilih dari Sekolah Vokasi, ya. Dan nanti ada teman-teman duta yang akan membantu biar lebih jelas. Saya gambarkan secara umum karena waktunya terbatas ya. Nah, saya akan membahas sedikit beberapa fakultas dan juga program studi. Nah, mohon disimak teman-teman, nanti biar dari pemaparan ini mungkin teman-teman bisa sedikit menggali, kayaknya saya cocok deh di sini. Nanti untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh join di booth-nya IPB, Duta IPB ya. Yang pertama, Faperta, ini Fakultas Pertanian. Ini salah satu pelopor juga, fakultas paling senior juga di IPB, diresmikan juga oleh Presiden Soekarno. Jadi dulunya Faperta IPB ini adalah fakultas pertaniannya dari UI. Gitu. Setelah itu dikembangkan, memisahkan diri menjadilah IPB. Dan ini adalah salah satu akarnya. Gitu ya. Nah, di Faperta ini teman-teman ada 4 program studi. Manajemen sumber daya lahan, agronomi dan hortikultura, proteksi tanaman, dan juga arsitektur lanskap. Jangan heran, kok di IPB ada arsitek sih? Itu dia. Bagaimana caranya? Mungkin beda ya, beda. Arsitek di IPB dengan arsitek di kampus lain itu akan beda. Karena di IPB, ketika dia sudah berbicara arsitektur lanskap, dia akan berhubungan dengan yang namanya lingkungan. Jadi ketika kita membangun, kita tidak hanya serta-merta untuk membabat habis sumber daya ini, tetapi kita harus berpikir berorientasi dengan lingkungan. Nah, ini sangat banyak sekali diminati dan sangat banyak sekali dicari oleh perusahaan-perusahaan gitu ya untuk menata ataupun tata kelola dari entah itu kota ataupun juga dari direktoratnya masing-masing gitu. Dan nyawanya IPB itu ada di Fakultas Pertanian. Untuk teman-teman yang suka produksi, untuk teman-teman yang suka pengolahan, kemudian juga untuk yang ingin dari hama, dari gulma sendiri, untuk bercocok tanam, mengolah tanah seperti apa, silakan teman-teman join, masuk di Fakultas Pertanian. Oke? Nah, tapi untuk teman-teman yang suka dan ingin menjadi dokter hewan, teman-teman bisa langsung bergabung di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Ya. Dan teman-teman tahu berapa sih biaya 1 kali grooming kucing? Gitu ya, itu bisa hampir dengan seharga kalau kita servis mobil, teman-teman. Nah, itu baru servisnya aja ya, apalagi kita bayar dokter hewannya. Dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB ini adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Kita memiliki rumah sakit terbesar se-Asia Tenggara, dan masih dipegang sama IPB sampai dengan sekarang. Untuk teman-teman nanti yang sudah tertarik, pengen menjadi konsultan atau juga menjadi dokter hewan, silahkan kalau seandainya teman-teman berkunjung ke IPB, nanti kita akan lihat bagaimana fasilitas yang ada di Rumah Sakit Hewan IPB ini. Ya. Kemudian, buat teman-teman yang suka dengan air, wah ini kayaknya kalau saya lihat ini ya, Mbak Eliza ini cocok kerja di air nih. Kenapa gitu, Pak? Mbak Eliza bisa masuk nih ya, bisa masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, ini Menteri Bu Susi ini kayaknya seneng banget nih di FPIK ya. Jadi buat teman-teman yang suka pengolahan ikan dan lain sebagainya. Kita lihat kemarin kalau isu-isunya teman mengikuti lobster 10.000 ya Kak. Bibit lobster 10.000. Kenapa dikorupsi ketika dia sudah berkembang biak besar itu harganya bisa lebih mahal. Nah, itu yang kasus kemarin itu berhubungan dengan itu. Nah, ini adalah salah satu fakultas yang sangat banyak sekali mencetak wirausaha, baik juga di bidang pengolahan. Jadi banyak sekali teman-teman IPB itu yang bergerak di jual ikan, segala macam. Ikan cupang berapa sekarang harganya Mbak Eliza? Luar biasa ya, mahal ya? Mahal banget. Lumayan mahal. Nah, ini bisa sangat dikembangkan oleh teman-teman yang tertarik dengan fakultas ini. Gitu. Kemudian buat teman-teman yang suka beternak, kalau dulu kita kan kalau ke tempat nenek, ke kampung gitu ya, pengennya seneng gitu ya ngelihat sapi lagi mandi gitu ya, atau ngelihat sawah dibajak sama kerbau gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, dan nggak cuma itu aja Kak, mindset kita harus berubah. Jadi bagaimana cara kita sudah dalam pengolahan, bagaimana cara kita membuat sapi ini gembira hatinya. Jadi nggak cuma orangnya aja yang gembira, nggak cuma temannya aja yang dikasih bahagia, tapi sapi juga kita pikirkan. Di IPB kita memperhatikan benar-benar hewan ternak. Ada salah satu inovasinya adalah permen untuk sapi.
ada wafer untuk sapi. Supaya apa? Supaya mereka ini bahagia. Nah, itu inovasi ya. Yang namanya dulu tuh nggak sempat kepikiran, tapi dengan IPB, dengan ada inovasi, dengan ada teknologi, ini semuanya bisa terjangkau seperti itu. Buat teman-teman yang suka masak gitu ya, pengen belajar bikin nugget, nah di sini nih, bisa banget. Atau teman-teman yang suka yogurt, bagaimana cara pengolahan susu jadi yogurt, wah ini bisa banget nih, masuk di Fakultas Peternakan. Oke? Kita lanjut dulu Kak, di IPB ada juga Fahutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Bayangkan teman-teman, ketika misalnya dulu sempat di tahun 2000-an, 2017 sampai 2016 saya lupa itu, sempat ada kebakaran hutan, ya kan? Yang dicari adalah orang IPB untuk bisa menemukan ini dibakar atau sengaja terbakar atau tidak sengaja. Itu ya. Sampai ternyata kebakaran hutan pun itu ada ilmunya, teman-teman. Dan ya makanya saya bilang di IPB itu benar-benar sangat luas sekali program kerjanya, sangat luas sekali lapangan pekerjaannya apabila teman-teman memang memiliki passion di dalamnya. Begitu. Dan juga di sini adalah ada satu departemen yang sangat menarik, ada konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Jadi sekarang kalau kita lihat trennya ya, tren dari pariwisata tidak hanya melulu ke pantai ataupun ke gunung, tapi sudah mulai merambah ke hutan. Gitu. Bagaimana hutan ini bisa menjadi tetap ada era konservasinya, tetapi juga tetap ada nilai wisatanya. Nah ini teman-teman yang tertarik, yang anak gunung banget gitu ya, bisa join di Fakultas Kehutanan. Berikutnya Kak, ini Fakultas Teknologi Pertanian. Nah ini mostly kita akan membahas tentang teknologinya. Bagaimana cara pengolahannya, kita ada yang namanya teknologi pangan, itu ya. Kemudian juga kita ada teknik pertanian. Kalau teman-teman pengen coba bawa traktor besar gitu ya, wah ini di IPB banyak nih alat-alatnya. Boleh teman-teman main di sini ya, di Fakultas Teknologi Pertanian. Ini banyak sekali menciptakan para lulusan-lulusan yang memang sudah sangat berkompeten sekali teman-teman. Jadi keluar dari IPB paling tidak ada satu produk. Teman-teman membuat apa? Misalnya ada kalau teman-teman berkunjung ya atau kalian main ke Serambi Botani. Serambi Botani itu nggak cuma ada di Bogor, tapi banyak sekali di beberapa wilayah di Indonesia. Ada salah satu dosen yang menciptakan inovasi permen makanan permen untuk kita, untuk manusia, yang dibuat dari minyak kayu putih. Nah, itu semenjak COVID ini habis, ludes semuanya, dicari. Karena memang itu untuk melegakan tenggorokan dan banyak sekali khasiatnya. Ini teman-teman bermain di sini, teknologi yang berperan. Dan kalau kita telisik lebih dalam lagi teman-teman, ternyata bidang pertanian itu adalah sebagai bahan baku untuk kita mendapatkan nilai tambah apabila digabungkan dengan yang namanya teknologi. Untuk teman-teman yang tertarik, silahkan bergabung di Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, kita tidak melulu soal pertanian secara umum, tapi kita lebih spesifik, lebih banyak program-program yang bisa kalian ikuti. Nah, ini nih saya yakin sekali nih di Syafan ini banyak sekali orang-orang pinter ini ya, yang jago-jago olimpiade, anak-anak FMIPA banget, kimia, segala macam, biologi, fisika ya. Ayo, jangan ragu, silahkan masuk di IPB. Kita punya FMIPA. Mungkin pertanyaan, kok di IPB ada sih FMIPA? Kan dia kan pertanian gitu ya. Nah, ingat teman-teman, FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini. FMIPA ini adalah sebagai base, sebagai dasar, sebagai ilmu dasar untuk kita mengembangkan ilmu-ilmu yang lainnya. Benar nggak? Kalau kita ingin mengembangkan teknologi tentang pertanian misalnya, kita harus tahu dulu dong, ini biologinya seperti apa. Begitu. Nah, inilah yang teman-teman yang yang mungkin nggak semua perguruan tinggi itu ada gitu. Dan kita tuh benar-benar paket komplit banget di IPB. Dan yang baru itu ada aktuaria, nggak baru-baru banget sih sebenarnya. Ada aktuaria, ada ilmu komputer. Buat teman-teman yang suka main coding dan lain sebagainya, pengen bikin robot, join di ilmu komputer IPB. Ya. Atau teman-teman yang suka dengan statistika, yang ini statistikanya lagi dicari banget sama pemerintahan ya, di semua bidang, itu sangat banyak sekali yang berhubungan dengan big data, science data, itu sangat dibutuhkan. Bagaimana cara kita melihat pandemi COVID, itu yang mana apa? Orang-orang statistik. Kita melihat berapa sih yang sembuh, berapa sih yang terpapar, dan lain sebagainya. Ini butuh sekali orang-orang statistik. Dan statistika IPB adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Silakan bergabung bersama kita. Kemudian teman-teman, ini banyak sekali ya detailnya. Nanti mungkin saya tidak akan jabarkan satu persatu, tapi ini secara umum aja. Kalau teman-teman ada yang tertarik, boleh nanti tanya-tanya dengan Kak Adit sama Kak Neta ya, sudah join. Berikutnya, FEM. Ini juga banyak sekali dipertanyakan sama calon-calon mahasiswa.
kok di IPB ada fakultas ekonomi sih Kak? Ngapain di IPB ada FEM, ada ekonomi dan manajemen gitu kan. Ingat teman-teman, di awal saya bilang tadi, di IPB itu nggak cuma sekedar membahas tentang produksi, tidak hanya membahas tentang bagaimana kita menghasilkan padi dan juga susu yang berkualitas, tapi di IPB kita juga diajarkan bagaimana cara kita mengelola keuangan, ekonomi, dari segi efisiensi untuk produktivitas. Bagaimana dengan uang sekian kita bisa mengolah 1 hektar? Bagaimana dengan hasil yang dicapai supaya harga kita tidak dipermainkan dengan tengkulak? Teman-teman IPB harus tahu, harus punya analisis yang kuat. Makanya nggak heran teman-teman, di perbankan seluruh Indonesia pasti ada orang IPB. Banyak sekali kadang-kadang ya, kalau kita gitu, kalau saya promosi kemana-mana, atau jokes, ini sekedar jokes, IPB itu Institut Perbankan Bogor ya. Karena memang di semua perbankan itu ada orang IPB-nya. Kenapa teman-teman? Karena di IPB itu diajarkan bagaimana cara kita menganalisis sampai detail. Jadi ketika misalnya nih ada salah satu usaha, misalnya ada orang ingin mengajukan usaha kepada perbankan, wah jangan main-main kalau ketemu sama auditornya orang IPB, pasti akan detail, akan dilihat. Nah makanya kita nggak akan bisa dibohongi. Gitu. Jadi misalnya ada petani nih mengajukan kredit usaha gini, oh nggak bisa, jangan langsung di ACC. Kita lihat dulu analisisnya, di IPB diajarin, ya kan? Bagaimana cara kita untuk melihat suatu nilai usaha dan lain sebagainya. Di FEM diajarin teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik ya, wah di IPB ternyata IPA semua. Enggak, jangan sedih. Ternyata banyak juga program studi yang berhubungan dengan teman-teman yang IPS gitu. Ya. Kita lanjut ya, Kak. Berikutnya ada Fakultas Ekologi Manusia. Ini Fakultas Ekologi Manusia ini cuma ada 3 ya di Asia Tenggara, Pak. Kalau nggak salah di Asia cuma 3, salah satunya ada di Indonesia. Dan kita sebagai salah satu pelopornya, teman-teman. Ada yang di sini yang paling banyak diminati adalah ilmu gizi. Ilmu gizi IPB itu sudah terkenal di mana-mana, hampir di beberapa perguruan tinggi yang ada ilmu gizinya, pimpinannya adalah orang IPB. Gitu, lulusannya kebanyakan orang IPB. Dan teman-teman yang pengen diet, pengen ada kegiatan yang berhubungan dengan nilai gizi, silakan di IPB di ilmu gizi ada klubnya Kak, ada UKM-nya, ada himpunannya untuk mahasiswa yang pengen diet, jadi dietnya berjamaah gitu, rame-rame ya. Nah, terus ini juga yang menarik adalah ada ilmu keluarga dan konsumen. Ini adalah buat teman-teman semuanya, buat para uhti dan juga ikhwannya, semuanya yang ingin menjadi suami istri bersertifikat. Ini di IPB diajarin bagaimana cara kita menjadi anak yang baik, bagaimana cara kita berperan nanti sebagai orang tua yang baik, penyuluh dan segala macam, ini bergabung bersama di sini. Ya. Terus juga ada komunikasi. Kok di IPB ada komunikasi, Kak? Nah, bagaimana cara kita untuk mempublikasikan hasil pertanian kalau kita tidak ada orang komunikasi? Ya kan? Bagaimana cara kita akan menjual produk-produk pertanian? Bagaimana cara kita untuk mengembangkan teknologi kalau kita tidak ada orang-orang komunikasi? Makanya teman-teman, semua yang menjadi passion teman-teman itu di IPB bisa di-cover. Buat teman-teman yang suka komunikasi bisa masuk. Broadcast-nya juga kita belajar, ya kan? TV, IPB punya TV, teman-teman boleh silahkan dicek di YouTube ya, IPB TV, silahkan di-subscribe. Itu banyak sekali inovasi-inovasi dan informasi kegiatan di sana. Boleh silahkan dicek ya, kalau seandainya teman-teman sudah ada waktu luang. Kita berikutnya, Kak. Nah, ini dia sekolah bisnis. Ini berbeda dengan beberapa fakultas. Sekolah bisnis ini bisa dibilang masih baru ya. Tapi baru juga, akreditasinya sudah sangat baik, teman-teman. Dan ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara kita untuk membuat bisnis, mengelola bisnis dari A sampai Z, dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman akan benar-benar dibantu untuk setelah lulus, teman-teman paling tidak harus punya bisnis, harus menjalankan bisnis. Nah, ini buat teman-teman dari Syafana yang memang sudah berpikir ingin berwirausaha, silakan. Silakan. Kita akan bantu join di sekolah bisnis. Kalau teman-teman di Syafana nih, yang suka jajan, yang suka ngemil, yang biasanya suka nongkrong misalnya di Es Teh Indonesia, atau di Momo Milk, udah pernah dengar ya, atau di Forestry Coffee, itu adalah salah satu usaha milik alumni IPB. Dan teman-teman yang suka di bisnis di bidang food and beverage, atau apapun segala macamnya, silakan join. Banyak sekali lulusan-lulusan IPB yang bergerak di bidang bisnis dan juga wirausaha. Nah, ini dia ya, yang saya bilang tadi sekolah vokasi buat teman-teman yang ingin siap-siap untuk mengembangkan keahliannya, soft skill-nya. Sekolah vokasi IPB ini beda, teman-teman. Tidak melulu soal materi, dia akan lebih banyak prakteknya. Lebih banyak praktek, lebih banyak terjun ke instansi terkait gitu ya. Dan teman-teman ini ada 17 pilihan program studi
yang bisa teman-teman ambil, dan juga jalur masuknya beda. Kalau di vokasi kan dia ada USMI ya, dan teman-teman nanti bisa langsung bergabung juga. Untuk informasi lebih lengkap nanti bisa tanya-tanya ke para duta yang sudah bergabung. Ini ada Kak Neta dan juga ada Kak Adit. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, pertanyaannya adalah jalur masuk di IPB apa aja sih? Kita sama, kurang lebih sama dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kita ada juga mengikuti SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Ini untuk teman-teman yang bergabung di program studi S1. Untuk sekolah vokasinya USMI, UTMBK, dan juga BUD. Nanti kita akan buka satu persatu ya. Dan kalau seandainya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh disampaikan di booth, nanti silahkan ditanyakan. Dan kita porsinya kita akan lebih banyak di SNMPTN, itu akan lebih banyak porsinya, selalu lebih banyak. Karena apa teman-teman? Karena di IPB itu benar-benar yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Dewan Guru di sekolahnya sudah pasti memberikan yang terbaik dengan nilai raport dan segala macamnya, sudah memberikan evaluasi pembelajaran. Makanya yang menjadi pertimbangan di IPB untuk seleksi SNMPTN ini adalah nilai raport, gitu ya. Jadi pastikan buat teman-teman semuanya ya, belajar dari sekarang. Kalau udah tertarik di IPB, nilai rapornya harus bagus. SBMPTN juga dan juga jalur mandiri kita ada. Nah, kita akan lihat ini dia. Kalau di nasional seperti yang sudah saya sampaikan ya, hanya 2 jalur masuknya, SNMPTN dan juga SBMPTN. Tapi kalau untuk mandiri kita ada beberapa kelas, ada beberapa jalur masuk. Yang pertama ujian tertulis masuk IPB, ya kan? Kemudian juga kita ada jalur ketua OSIS nih. Nah, ini nih buat teman-teman di Syafana, kalau ada ketua OSISnya pengen gabung di IPB, wah ini ada salah satu tiket khusus nih buat teman-teman semua yang pernah jadi ketua OSIS. Kemudian kita ada prestasi internasional dan nasional buat teman-teman yang jago olimpiade atau debat bahasa asing dan lain sebagainya, bisa lewat jalur prestasi internasional dan nasional. Ada kelas internasional juga buat teman-teman yang ingin join dengan teman-teman dari beberapa negara lainnya. Dan ada juga jalur beasiswa utusan daerah. Nah, itu apa ya? Nanti kita akan bahas mungkin di booth. Nah, ini bagaimana caranya, mungkin teman-teman sudah juga banyak tahu dari guru BK, ya kan? Untuk mengisi SNMPTN seperti apa, teman-teman harus pembuatan akun terlebih dahulu, mengisi PDSS dari sekolah, ya kan? Dan jangan lupa untuk rekapitulasi raportnya harus benar-benar nilai real. Apabila teman-teman memiliki sertifikat kegiatan ataupun perlombaan, silakan dilampirkan ini sebagai nilai tambah, sebagai bahan pertimbangan untuk kami menerima atau juga menyeleksi dari teman-teman yang akan masuk ke IPB University. Gitu ya. Nah, untuk SBMPTN seperti sama ya, teman-teman akan membuat akun dulu, ujian tulis, dan juga nanti akan pendaftaran seperti itu ya. Harapan saya adalah teman-teman, saya ingin sekali ketemu lebih banyak lagi teman-teman dari Syafana yang bergabung di IPB, karena saya yakin sekali bibit unggul dari teman-teman Syafana ini sangat cocok apabila dikolaborasikan dengan kampus terbaik di Indonesia. Nah, jalur mandiri seperti biasa ya, secara online, tata caranya juga lengkap di website kami. Teman-teman silakan buka aja di admisi.ipb.ac.id. Nanti apabila sudah dalam masa pendaftaran, kalian akan melihat langkah-langkahnya dan juga step-stepnya untuk mendaftar untuk mengikuti jalur mandiri. UTMBK juga sama, teman-teman. Seleksinya juga sama ya, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak lolos di seleksi nasional, teman-teman bisa ikuti jalur mandiri. Seperti itu. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang fakultas, program studi, dan juga jalur masuk. Saya ingin sedikit mengulas bagaimana kehidupan kampus di IPB gitu ya. Tadinya saya ada satu video, cuma rasanya tidak akan keburu karena waktunya sangat terbatas. Saya akan sekilas aja teman-teman. Beasiswa di IPB itu sangat banyak. Jadi teman-teman jangan ragu untuk masuk di IPB. Sebaran beasiswa itu kita tuh banyak sekali ya. Dari berbagai sumber, dari donatur, dari instansi, dari alumni, itu banyak sekali beasiswa. Jadi di IPB itu nggak pernah ada ceritanya mahasiswa yang di DO karena tidak bisa bayar kuliah. Ya, pastikan itu teman-teman. Dan teman-teman jangan khawatir apabila teman-teman ingin masuk IPB, teman-teman jangan khawatir soal biaya. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini dia fasilitas kampus, kita full wifi Kak di semua sudut IPB. Dan wifi-nya ini bukan wifi yang tiba-tiba naik turun gitu ya, stabil. Jadi aman, mau mengerjakan tugas dari mana atau mau cari referensi dari mana ya, ini bisa di semua sudut IPB karena kita sudah semuanya berbasis install aplikasi ya. Dan juga kita ada fasilitas bus kampus, ada fasilitas sepeda yang bisa kita menggunakan secara gratis, free.
Dan kita ada tempat-tempat tempat-tempat berkumpul untuk teman-teman berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, ini perpustakaan IPB yang sangat banyak sekali sumber-sumbernya. Ada asrama buat teman-teman, kan di Savana sudah biasa ya boarding. Nah, ini juga di IPB kita akan ada boarding selama 1 tahun. Ini wajib buat teman-teman mahasiswa baru. Jadi ketika sudah sampai di Bogor, teman-teman nggak pusing lagi cari kos-kosan. Karena kita sudah siapkan 1 tahun pertama wajib masuk asrama. Seperti itu. Ya, insya Allah kalau seandainya sudah selesai pandemi ini, teman-teman bisa masuk di asrama. Dan lengkap, fasilitasnya lengkap. Ya. Ini adalah salah satu gedung perkuliahan dari teman-teman mahasiswa baru, semuanya berkumpul di common classroom, jadi teman-teman nggak akan terpencar kemana-mana dan bisa berinteraksi dengan teman-teman satu angkatan. Ini juga kita ada sport center, teman-teman jangan sedih, buat teman-teman para atlet, olahragawan yang suka, jangan berkecil hati, di IPB lengkap fasilitasnya Kak. Mau gym ada, mau pingpong ada, mau basket ada, lengkap semuanya. Dan insya Allah ke depan ya, dalam beberapa tahun ke depan kita akan membangun salah satu fasilitasnya kolam renang. Nah, kita tunggu aja nih janji Pak Rektor ya. Berikutnya teman-teman, kalau prestasi IPB sudah tidak diragukan lagi ya. Sebagai kampus terbaik di Indonesia, ini dia versi Kemendikbud ya, dan juga masih banyak sekali predikat-predikat ataupun penghargaan-penghargaan diraih oleh IPB ya. Untuk akreditasi baik nasional ataupun internasional, teman-teman tidak usah ragu lagi. Ini banyak sekali prestasinya dari IPB. Dan kalau mohon maaf, Kak. Ya? Waktu presentasinya sudah 35 menit. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Iya, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sebelum saya tanya-jawab, nanti silakan teman-teman untuk informasi lebih lanjut. Boleh di-capture informasi ini, bisa langsung dilihat di admisi.ipb.ac.id atau follow juga di Instagram kita di @dutaipb. TikTok juga main ya. Silakan Kakak, terima kasih banyak Kak Nida dan juga Kak Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Jika ada yang memiliki pertanyaan mengenai IPB, dapat ditanyakan langsung melalui chat atau boleh juga open mic. Sesi tanya-jawab akan dimulai sekarang dan akan berakhir dalam 10 menit berikutnya. Saya ingin menanyakan sesuatu. Terima kasih untuk presentasinya luar biasa ya, meskipun 35 menit tapi sudah terlihat bahwa IPB ini benar-benar universitas yang orientasinya itu ke masa depan gitu ya, dengan pertaniannya, dengan sustainable energi dan pangan di depannya itu sudah dipikirkan secara matang di IPB. Dan saya ingin menanyakan satu lagi, kalau boleh tahu Kak, ketika lulus, karena kan banyak teman saya tuh yang sebelumnya di peternakan itu sedikit susah gitu ya mencari kerjanya, entah dia memang bagaimana gitu ya. Nah kira-kira ketika lulus itu nanti apakah akan IPB ini apakah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mengambil lulusan-lulusan terbaiknya, seperti itu pertanyaan pertama saya. Lalu yang kedua mengenai dormitory, itu apakah cuma boleh tinggal di 1 tahun pertama saja? Boleh nggak kita ketika setelah 1 tahun itu kita menetap di situ aja gitu, nggak mau cari kosan lain gitu? Nah itu pertanyaan kedua. Lalu udah itu dulu aja deh. Terima kasih, sekian dari pertanyaan saya. Ya, ini boleh langsung dijawab atau kita menunggu yang lain dulu, Kak Nida? Boleh langsung dijawab, Pak. Oke, dijawab ya, baik. Terima kasih banyak Kak Eliza, pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau di IPB itu berdasarkan data yang sudah kita himpun, tidak mahasiswa IPB yang sudah lulus fresh graduate, masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu kurang dari 3 bulan. Artinya sebelum dia 3 bulan atau bahkan sebelum dia lulus wisuda pun, itu sudah banyak sekali teman-teman yang mendapatkan pekerjaan. Baik dia pekerjaan di corporate, di instansi, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahkan lebih banyak justru yang cenderung membuka usaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dan kalau untuk kerjasama dengan instansi terkait, itu sangat banyak sekali Kak. Tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk lebih aktif lagi mencari informasi tersebut, seperti itu ya. Nah kalau untuk dormitory nih ya, ini kayaknya kalau di Savana pengennya betah ya di asrama.
Nah, kalau di IPB sayangnya memang cuman diperbolehkan selama 1 tahun aja, Kak. Karena memang kan nanti tahun depannya sudah ada adik kelasnya yang akan masuk seperti itu. Memang saya dulu pun saya lebih betah tinggal di asrama karena emang satu biayanya murah, fasilitas makannya terjamin, aksesnya lengkap, ada wifi dan semua fasilitas juga lengkap, ya kan? Tapi ya itu kita harus bergantian dengan adik kelasnya. Jadi cuman boleh 1 tahun ya, Kak. Makasih Kak Eliza. Iya Kak, terima kasih untuk jawabannya. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat. Saya dengar IPB menerima jalur tahfiz. Itu bagaimana prosesnya? Nice, mantap nih. Terima kasih banyak pertanyaannya ya. Jadi memang IPB itu bisa dibilang kita itu ingin sekali menerima para siswa ini dalam berbagai banyak jalur dan itu berprestasi. Kita juga akan mengapresiasi buat teman-teman para penghafal Al-Qur'an ya, para hafiz Al-Qur'an silahkan. Karena menurut IPB ketika teman-teman sudah hafal atau menjadi hafiz Al-Qur'an itu akan sangat mudah sekali belajar di IPB. Nah, untuk teman-teman ini bisa masuk di jalur PIN, prestasi internasional dan juga nasional. Tapi semuanya nanti akan ada syarat dan ketentuan lebih lanjut. Jadi artinya bersedia untuk dites gitu ya. Tesnya tidak hanya tes hafiznya juga, tapi tes akademik juga, kemampuan akademiknya juga. Tapi jangan sedih teman-teman, silahkan daftarkan apa yang menjadi potensi teman-teman, silahkan. Yang penting teman-teman harus coba dulu, daftar dulu. Karena kita nggak akan pernah bisa menilai kalau teman-teman tidak daftar. Seperti itu. Itu ya Kanida, semoga terjawab. Yang lain boleh? Ada lagi pertanyaan yang sudah masuk, fakultas apa saja yang menerima jurusan IPS? Nah, teman-teman, terima kasih banyak pertanyaannya. Di IPB itu sebenarnya basic utamanya adalah teman-teman yang dari jurusan IPA gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang akan masuk ke IPB lewat jalur IPS itu sangat possible sekali Kak, selama kita mampu gitu ya. Jadi kalau di IPS memang teman-teman hanya bisa mengikuti di SBMPTN gitu ya, seleksi bersama nasional. Itu akan bersaing juga dengan anak-anak IPA. Dan kalau untuk program studinya itu terserah dari individu masing-masing Kak. Selama dia mampu dan selama dia bisa, semua program studi terbuka lebar Kak. Nah, saya punya pengalaman. Jadi ada teman saya kakak kelas dia IPS. Kan kalau IPS ini kan lebih banyak ekonomi, lebih banyak komunikasi, kecenderungannya gitu kan, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya, sejarah gitu ya. Tapi dia memutuskan untuk daftar di IPB dan dia mengambil fakultas pertanian. Dan ternyata dengan kemampuan dia belajar, menyesuaikan diri dengan program belajar di IPB, dan ternyata dia bahkan lulus sampai dengan S2 di IPB dari IPS. Ini adalah kuncinya yang penting teman-teman yang paling tahu kebutuhan ataupun passion dari teman-teman, yang paling tahu kemampuan dari teman-teman adalah diri teman-teman sendiri gitu. Makanya saran saya sebelum teman-teman memilih jurusan, teman-teman ya paling tidak ya istikharah boleh deh. Tapi paling tidak teman-teman harus sudah mengenal diri sendiri, kira-kira saya cocoknya di mana, kira-kira saya lebih suka apa program studinya. Dan kita di IPB membuka konsultasi selama setiap hari, itu teman-teman boleh silahkan chat di Instagram atau juga via TikTok di @dutaipb. Ya, seperti itu ya Kak, semoga terjawab. Silakan Kanida. Kita ada lagi pertanyaan yang masuk. Tingkat diterima dalam bidang ilmu komputer itu seberapa dan daya tampungnya berapa? Wow, ini seru nih ya. Yang ilmu komputer itu salah satu ilmu komputer yang terbaik di Indonesia dan salah satu program studi favorit juga buat teman-teman yang akan masuk di FMIPA. Kalau daya tampungnya sebentar. Ini sebenarnya tadi saya ada satu slide yang berisikan tentang keketatan dan juga daya tampung, tapi karena memang waktunya terbatas, teman-teman nanti bisa langsung kunjungi saja di @admisi.ipb.ac.id ya. Di sini lengkap teman-teman. Silahkan dicek di sini daya tampung, kemudian juga data tahun lalu, berapa pendaftarnya, dan berapa yang diterima, semuanya lengkap di sini, dan semua program studi ada di sini. Boleh silahkan teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ya, saya doakan tadi yang bertanya, semoga tahun ini bisa lolos di IPB. Ilmu komputer. Amin. Nah, ada lagi Kanida? Pertanyaan berikutnya, terkait Prodi KPM, apakah sama dengan ilmu komunikasi di univ lainnya? Dan prospek kerjanya bagaimana ya, Kak? Oke, wah ini bagus sekali pertanyaannya ya. Terima kasih banyak. Nah, jadi kalau kita bilang teman-teman, di IPB itu kan
nama program studi adalah komunikasi dan pengembangan masyarakat. Justru akan berbeda dengan ilmu komunikasi yang ada di kampus lain. Karena kita ada di belakangnya ada embel-embel pengembangan masyarakat. Artinya apa? Kalau kita lihat dari judul program studinya, justru ini akan lebih banyak sekali peluang pekerjaannya. Jadi kita tidak hanya membahas tentang ilmu komunikasi itu sendiri, tapi kita juga ada pengembangan masyarakatnya teman-teman di IPB. Jadi ketika misalnya teman-teman tetap belajar tentang radio, teman-teman tetap belajar tentang broadcasting, bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik, ilmu komunikasinya dapat, tapi kita dapat juga nih tambahan lulusan sebagai pengembangan masyarakatnya. Bagaimana nanti kita bisa menyuluh, bagaimana nanti kita bisa mungkin menjadi staf ahli, ya kan? Bagaimana nanti kita bisa menjadi marketing dan lain sebagainya. Ini dipelajari semua di program studi komunikasi dan juga pengembangan masyarakat seperti itu. Jadi peluang kerjanya justru malah lebih luas, Kak. Seperti itu. Ada lagi kan, Ida? Ada pertanyaan satu lagi sebelum waktunya habis ya. Kak, saya ingin bertanya, untuk di Fakultas Kehutanan, pelajaran yang dominan dipelajari itu mata pelajaran apa? Biologi atau pelajaran lainnya? Oke. Jadi kalau untuk di Fakultas Kehutanan ya, program studinya kurang lebih ya banyak teman-teman. Yang pertama ya biologinya juga kita belajar gitu kan. Tapi jangan khawatir teman-teman, apa yang akan kita pelajari di perkuliahan ini tidak seperti yang teman-teman bayangkan ketika di SMA, ketika di bangku sekolah gitu ya. Pasti akan menemukan pelajaran-pelajaran yang baru ya kan. Akan lebih banyak pengembangan-pengembangan yang mungkin selama ini teman-teman berpikir banyak pertanyaan yang belum terjawab di SMA, teman-teman akan terjawab di bangku kuliah seperti itu. Jadi untuk pelajaran, untuk mata kuliah yang akan diajarkan, teman-teman nggak usah ragu. Yang penting teman-teman menemukan terlebih dulu passion-nya. Teman-teman sukanya apa, inginnya seperti apa, dan ingin visi teman-teman, mimpi teman-teman akan menjadi seperti apa, akan bercita-cita sebagai apa. Nah, ketika sudah dapat, sudah diolah, baru nanti boleh silahkan diskusi dengan guru BK, diskusi dengan kakak kelas kalian, dengan para guru. Pak, Bu, mohon saya diarahkan kira-kira yang bagus kemana ya Pak? Gitu. Dan saya yakin sekali teman-teman, dimanapun teman-teman nanti akan kuliah, entah itu di IPB ataupun di perguruan tinggi lain, selama teman-teman mau, selama teman-teman terus belajar, saya yakin teman-teman akan sukses. Dimanapun itu, teman-teman menempuh pendidikannya. Seperti itu. Sekarang karena waktu sudah habis, sesi tanya-jawab akan diakhiri. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sangat menarik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haikal dan IPB. Terima kasih sama-sama teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau seandainya masih ada pertanyaan, ya teman-teman bisa langsung masuk ke booth-nya IPB. Di sana sudah ada Duta IPB, ada Kak Adit dan Kak Neta. Ya, silakan teman-teman nanti tanyakan ya bagaimana IPB, beasiswa, jurusan dan lain sebagainya. Mereka siap untuk melayani teman-teman semuanya. Saya mewakili IPB, mohon maaf teman-teman ya, kalau seandainya ada informasi yang tidak lengkap, nanti langsung tanyakan di booth. Mohon maaf untuk teman-teman panitia, saya ucapkan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.